Izin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Elma Rahayu, di UIN dari Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Semester berapa? Semester 7. 7. Ya, angkatan 2020. Oke. Izin mungkin tadi kan Bapak menjelaskan mengenai kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kalau terkait dengan koma, pasti kan kesadaran dari para kader, karena kami juga meskipun pengurus juga kader gitu. Kader kita sama kader di koperasi gitu. Tapi kemarin pada saat itu kan juga mungkin ada beberapa materi mengenai hal kesadaran juga. Tidak semua kader itu yang memiliki kesadaran terhadap usahanya, karena di dalam koperasi itu harus ada yang namanya rasa memiliki dalam usaha koperasi. Karena kalau tidak ada rasa memiliki, ya tadi kita punya usaha tapi kader-kader kita sendiri bahkan tidak menggunakan usaha yang ada di koperasi gitu. Bagaimana caranya kita nih nanti sebagai pengurus mungkin untuk regenerasi selanjutnya menghidupkan kembali rasa kesadaran para kader itu, rasa memiliki gitu, memiliki dari usaha koperasi tersebut gitu sih. Nggak bisa. Sebenarnya ini kan wahana belajar dulu ya, ruang kawasan dan dibuka ini pokoknya. Saya sih berharap Anda mengembangkannya benar-benar di tengah masyarakat. Jadi ini satu medium, satu wadah, satu tempat Anda, jembatan Anda untuk memahami apa koperasi itu sendiri. Ini saya nggak ada badan hukum koperasi, belum ada kan di sini. Tapi saya sedang berpikir nih, mak gimana ya biar punya aset. Saya lagi ngembangin, saya kemarin ketemu BRI, misal BRI itu pembiayaan kita yang uang, tapi nanti kita angsur. Nah uang itu kita pembiayaan 5 juta misalnya. Nah pembiayaan 5 juta itu nanti untuk beli air minum kemasan misalnya. Wah, paling mineral nanti dijual, nanti keuntungannya balik lagi. Tapi mereka ngangsur uang 5 juta itu per gelaran taruhlah 60 satu orang taruhlah 60.000. Kalau ada 10 mama berarti pembiayanya ke 10 mama. Nanti 10 mama itu punya aset aqua 5 juta misalnya. Nah, sebenarnya kan koperasi ada bagi 3. Koperasi konsumsi, koperasi produksi, sama simpan pinjam. Yang riskan yang simpan pinjam ini, dipinjam nggak dibalikin. Nah saya berpikir nggak usah simpan pinjam. Saya pengen bikin koperasi produksi atau konsumsi. Contoh gini, kalau produksi kita bikin keripik, kita bisa bikin makanan olahan, lalu kita taruh barang itu jadi milik kolektif, modalnya dari kolektif, dijual kolektif. Oh jadi pusat oleh-oleh payung ini. Pengen saya bikin koperasi produksi. Pengen tuh bikin koperasi konsumsi. Contoh, mak-mak ini kan kalau hari Minggu tuh belanja kayak bulan itu belanja gula 1 kintal, belanja tepung, belanja ini macam-macam. Saya pengen sekarang lagi ngerintis kami di sini. Oh, mak-mak ini muter aja duitnya di sini. Kita punya barang sendiri, nanti ada SHU kan, karena koperasi ada sisa hasil usaha kan. Jadi mereka nggak perlu belanja jauh-jauh karena kita punya toko sendiri, aset sendiri. Kalau mereka beli gula, beli tepung, beli telur, beli macam-macam, kita udah ada koperasi payung. Saya lagi mimpi ke sana. Sudah kita ada cikal bakalnya, sudah ada warung kecil yang untuk mereka belanja tiap minggu. Tapi belum semuanya belanja di sini. Masih ada bocor belanja ke sana. Negara kita ini kan kebanyakan bocor di situ. Kalau kamu nonton film Kala Benoa, filmnya Mas Dandi Wilaksono, kemarin saya undang dia. Kalau kenal Dandi Wilaksono, dia keliling Indonesia naik motor. Sekarang dia bikin koperasi Indonesia Baru. Itu keliling Indonesia setahun naik motor bikin film. Tahun 2015 dia bikin ekspedisi Indonesia Biru. Belum lama ini 4 orang dia keliling Indonesia. Akhirnya 444 hari dia naik motor 4 orang. Duit dia sendiri. Nah dia bikin filmnya bagus-bagus. Film Kala Benoa itu film kebocoran pariwisata Bali. Jadi orang Bali itu hotelnya dibikin orang luar negeri. Yang masak orang luar negeri, makanannya makanan luar negeri, bahan makanannya dari luar negeri. Yang datang wisatanya orang luar negeri. Jadi Bali itu jadi tempat berak aja dari mereka itu. Nah ini namanya kebocoran ekonomi. Nah ada perlawanan jaringan ekowisata desa berbasis koperasi. Jadi mereka akhirnya bangun homestay. Ini kami ada homestay juga nih. Jadi kalau semalam ada yang nginep dari Pesawaran tuh, kepala desa nginep.
yang AC 200.000, yang pakai kipas 100.000, kami gitu. Alhamdulillah. Jadi di jaringan ekowisata desa itu perlawanan bahwa kalau orang bangun tidur di hotel, orang luar negeri biasa aja, udah kelihatan, udah keprediksi, bangun tidur ya gitu aja suasana hotelnya. Tapi kalau dia tidur di homestay warga, dia nggak tahu apa yang terjadi di kampung itu, riuhnya anak kecil, emak-emak lagi ngapain, adat budayanya Bali kayak mana gitu. Dan itu yang excited sekarang dilihat oleh orang luar negeri, ingin melihat adat budaya Bali. Kenapa tidak terjadi di Lampung? Kenapa tidak terjadi? Ya, Lampung ada beberapa kawasan daerah yang 60% daerahnya rusak, 40% daerahnya parah. Ya, alias parah semua. Di Lampung orang tidak bangga dengan suku adat istiadatnya. Saya keliling ke teman-teman Lampung, saya bilang ayo bangun lagi, selamatin lagi pohon durian, selamatin lagi kelapa, selamatin lagi adat budaya Sakai Sambayan, pilih sendirinya, kita bangkitin lagi. Anak orang-orang Bali yang di Lampung juga saya semangatin, semua yang di Jawa. Ini kami kan kalau seragam macam-macam kan. Ada sorjan, ada batik asli Payungi, ada tapis. Jadi yang mahal pada akhirnya adalah proses di mana Anda menjadikan wadah media Kopma ini sebagai wadah belajar Anda untuk nanti bertarung di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu Anda bisa kerjakan, berarti yang Anda harus butuhkan adalah orang-orang yang mau belajar dengan Anda. Nggak perlu semuanya. Kalau Anda berharap orang lain berubah, maka orang lain nggak akan berubah. Yang harus Anda harapkan adalah diri Anda sudah berubah sejauh mana. Itu tadi, kita ingin mengubah orang lain, kita ingin mengubah dunia. Ternyata yang kita ubah dulu adalah kita sendiri, pola pikir kita, cara pandang kita. Musuh terbesar pemberdayaan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita yang merasa paling pintar, kita yang merasa paling bisa, kita yang nggak mau dengerin orang lain. Nah, ini akhirnya kita jadi super team, bukan superman. Kalau jadi superman, celana dalam di luar pakai ini, kita terbang-terbangan kayak orang gila gitu. Nah, kan kita bukan superman, maka saya nggak pernah pakai celana dalam di luar, ya kan? Cocok gak? Cocok. Jadi Anda semua adalah agent of change, Anda semua adalah iron stock, Anda semua adalah calon-calon penggerak perubahan. Maka cintailah Kopma ini sebagai rumah kedua Anda setelah ruang kelas yang Anda menjemukan itu. Kalau saya jarang ngajar di ruang kelas, hampir saya ngajar di ruang kelas semester ini cuma sekali. Di luar itu saya ajak kemana-mana. Saya nggak pernah kasih PR mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya tuh pengen kalau diajar saya tuh pengen. Sampai di sismi itu penuh saya. Dosen lain nggak kebagian. Gantian, saya bilang. Saya cuma butuh 25, yang lain ke sana. Saya juga nggak mau ngajar banyak-banyak. Pusing juga saya ngajar banyak-banyak, nggak dengerin saya. Berapa kali yang mata kuliah kewirausahaan, saya nggak teori di ruang kelas, langsung datang di payung. Wah, ada yang kelabakan bingung diem aja, ada yang pokoknya kelihatan begonya kelihatan nanti dia. Kalah sama yang nggak kuliah mak-mak yang teman-teman SD gitu. Ya mama ini kalau kita somai, es anget, coba es anget, es anget, itu kan lucu kan? Jadi marketingnya mama ini kan hebat gitu. Main tok mercon ya Pak Slamet ya. Pak Slamet ini kalau saya di yang tadi kalian beli medok konsen, saya nyebutnya Pak dosen itu. Pak Slamet itu saya sebutnya Pak dosen pemberdayaan. Ada kok orang lewat udah, Pak ambil piring Pak Slamet. Monggo, ambil sendiri, nanti duduk di mana, gak apa-apa, silakan mana. Jadi orang tuh bengong sambil ngambil nasi, ambil ini, bayarnya gampang. Itu kalau dihitung, ini S3 marketing banget orang ini. Dan ini udah berjalan 5 tahun, dan omsetnya ada kadang 4 juta setengah. Ada yang dagang sehari itu bisa untuk sebulan, dagang sekali itu bisa untuk hidup sebulan. Nah, yang dibutuhkan berarti kan bukan teori terus loh, praktek. Kopma rapat apa? Udah bener kunjungan ke tempat kayak gini, terinspirasi kan? Nah, kalau nanti praktek apa? Bikin produk apa? Bikin produk makanan apa? Praktek jual. Bahkan jangan hanya buat nggak dijual, itu bangkrut ya. Tantangannya adalah berani ngejual. Tantangan Kopma ini adalah berani selling.
Kalau malu ya jangan masuk Kopma. Kalau malu jangan masuk Kopma. Yang kita harus bangun adalah kemampuan Anda, kemampuan selling Anda, kemampuan Anda mempengaruhi orang. Itu penting. Nah, kalau nggak bisa, kalian kursus digital marketing. Jadi digital marketing itu apa? Anda harus berani untuk mempromosikan produk Anda ke medsos. Nah ini Pak Slamet nih, ini Pak Slamet nih. Pak Slamet. Nah itu Pak Slamet tuh. Pulau Brongsong Pak di kewawetan gue. Deh. Alhamdulillah, baik kan. Ini dari UIN Pak. Dari UIN. Ya ini Pak Slamet nih kalau ini monggo, ayo ini piringnya, ini lauknya. Nah ya ayu-ayu ini Pak, belum tentu berani selling ini, belum tentu berani marketing, belum tentu berani promosi. Makanya ya saya kan bukan dosen di kampus Anda, tapi saya mendorong Anda praktek, banyak prakteknya, jangan banyak teori. Nah ini warga-warga di sini meskipun tidak sekolah tapi banyak belajar, banyak praktek. Jadi saya sering nyebut Pak dosen Slamet itu karena memang sering menyampaikan gagasan Anda. Kalau Indonesia warganya kayak payung nih, kayaknya maju nggak? Maju. Jadi orang Payungi itu percaya sama tetangganya, saling percaya, menguatkan barisan. Kalau tetanggamu mungkin wah toksik, dikit-dikit ngomongin orang, tuh anaknya bapak itu berangkat kuliah pagi pulang sore, itu kuliah apa jadi cabe-cabean, diomongin yang negatif. Itu kuliah kok menor dempulan, pipinya sampai 5 cm, apa bedaknya itu mau kuliah, apa mau ke kafe, apa mau ke diskotik kan? Jadi serba salah kalau mau yang tetangga dulu. Nah itu yang disebut Al-Ghazali, seseorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Karena dia tidak menyibukkan dengan kebaikan, karena kita juga diam aja. Ada ya problem, saya ini kumpulin sama remaja-remaja kecilan SMP. Tahu-tahu anak SMP ini cerita, bu, tahu nggak bu, teman saya itu bu kemarin tuh pengen beli HP, sama ibunya tuh nggak dibeliin. Akhirnya ada om-om sana itu yang ngerti komisan, itu tuh mau ngasih HP asal dia tidur bareng sama om itu. Anak remaja masih SMP. Jadi kalau kampungmu anak mudanya tidak diurus, kamu nggak peduli, dia akan jadi musuhmu juga, dia akan jadi problem desa. Mak-mak nggak kamu kumpulin, nggak kamu ajak ngaji, mak-mak ngomongin kamu, kok kamu diam aja diomongin, apalagi kamu gerak. Jadi mending kamu gerak tapi diomongin. Dulu saya awal-awal juga gitu, gerakin seperti ini. Wah itu dosen tetangga baru itu dosen gila ini. Temboknya di orak-orak, tembok tetangganya diorak-orak. Tapi alhamdulillah orang yang tidak suka Payungi akhirnya suka sama Payungi. Ana su'adahu majahiluran, seseorang itu akan memusuhi atas apa yang tidak diketahuinya. Rizky sebagai pemimpin dikritik terus, gak apa-apa Rizky, aku rapopo, gak apa-apa. Selama kamu menggunakan hati dan pikiran baik bahwa kamu memimpin Kopma ini dengan hati yang mulia, kamu akan senang. Tapi kalau kamu takut dikritik, kamu ini, ya kamu akan sakit lama-lama. Stroke kamu malah masih muda, udah kurus gitu kan, jarang makan kamu kayaknya, ya kan? Pokoknya kuat. Ini jadi saudaramu kelak, siapa tahu ini jadi bupati, DPR, ya bisa DPR RI. Terus gini, besok tetap gini aja, Ki, gini kan dulu kamu ketua saya Ki. Yo Ki, sekarang saya ada program pengembangan peternakan nih Ki. Ini ada bantuan dari pemerintah 50 juta. Jangan kamu tilep Ki. Ayo dikembangin untuk masyarakat. Namanya jejaring, berkawanlah sebanyak-banyaknya. Sehingga kelak kawan itu akan membantu. Saya kan nggak menyangka bahwa teman-teman saya di UGM akhirnya menolong kami di Payungi ini bikin komunitas digital marketing, sampai setiap bulan teman saya itu ngeluarin duit 60 juta untuk iklan Facebook ke kampung kami. Tapi kami jualan produknya teman saya. Jadi ada simbiosis mutualisme. Saya siapin SDM muda kayak kalian gini, kemudian iklan. Yang nanggung iklan di Facebook teman saya. Teman saya per bulannya udah 300 juta. Yang senior saya di Cilacap udah 1 miliar per bulan.
untuk hanya iklan di Facebook. Jadi yang kaya siapa? Ya Yahudi Mark Zuckerberg itu. Tapi yang gini-gini aja kalian nggak tahu kan? Oh, kurikulumnya nggak ada. Anaknya ini buat sama nggak tahu. Karena capek juga saya ngejelasin ke kampus itu. Uang isinya hanya orang rebutan IPK. IPK 4,0 kemelut, habis itu nganggur. Coba pengusaha-pengusaha sukses di negara kita itu banyak yang nggak kuliah. Hanya di negara kita ini orang suruh rajin S1, S2, S3. Di Australia nggak banyak orang kuliah sampai S2, S3. Dia ambil D3, college apa, peternakan, udah fokus. Dia akhirnya ngelola peternakan 1000 sapi. Ya kaya wong 1000 sapi. Lah kita cuma 2 sapi. Itu aja ngarit aja tiap hari kerjaan. Nggak ada kerjaan lain. Parah nggak? Padahal kalau Anda percaya diversifikasi ekonomi, nggak perlu jadi karyawan. Anda punya sapi 10, ngeblok sapi. Anda punya tanaman sayuran organik di belakang rumah. Anda punya ayam, Anda punya kambing. Anda punya pendapatan harian nama sayuran. Anda punya pendapatan bulanan. Anda punya kelapa. Anda punya pohon pisang. Anda punya macam orang desa itu sebenarnya kayaknya nggak kelaparan. Kalau kreatif, ada diversifikasi ekonomi. Jadi sumber pendapatan Anda nggak hanya dari satu tempat. Nah, sekarang kan enggak. Semua orang yang kuliah pengen jadi orang kota. Maka kata Boy Frido, sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang. Semua yang orang sekolah itu pengen jadi orang lain. Mereka yang sekolah itu pengen jadi orang lain, pengen jadi nggak mau balik ke kampungnya. Jadi tantangan kan. Rumahnya mana? Wah, Lampung Utara apalagi Texas. Anaknya bupati ke sini. 2 kali dia ke sini. Satria itu. Saya udah keliling tuh daerah Abu. Pertanyaannya masyarakatnya kan susah ya. Susah banget ya. Padahal paling tua loh Lampung Utara ini. Kalah sama Tubaga. Kalah sama Lampung Barat. Kalah sama pesisir barat. Kalau kita lupa ngurus SDM, sehebat apapun alam indah, padahal air terjun di tempatmu itu lebih banyak daripada Waikanan. Tapi Waikanan yang membranding diri sebagai negeri 1000 air terjun. Padahal di jumlahnya nggak nyampe 1000 Waikanan itu. Masih banyak Lampung Utara. Tapi mana manusianya mungkin kurang ya. Namanya kurang kan nggak ada lebihnya ya. Nah, di tanganmu tuh lah nanti. Kamu siapa namanya? Fajar. Di tangan Fajar ini lah Lampung Utara bangkit. Dan harus ada orang kayak Anda nih banyak. Ini apa namanya? Erwin dari? Walui. Hah? Walui. Di mana tuh? Di Lampung. Aku selatan. Pikir ku Afrika Selatan enggak ya? Perbatasan. Perbatasan Afrika Selatan. Enggak ada intinya kita semua dari manapun pikiran Anda yang akan dilihat juga. Dan Anda harus yakin bahwa Kopma ini bukan hanya sekedar organisasi. Ini harus jadi rumah Anda. Cintai tempat Anda ini untuk menempa diri Anda. Harus ada yang jago desain grafis, ada yang bisa bikin video, ada yang jago nulis, ada yang jago bikin desain produk, ada yang marketing, ada yang bisa ngoceh, bisa public speaking. Kalau itu dikumpulkan jadi satu, saling tolong menolong, punya produk tolong menolong. Udah bertahun-tahun di Kopma, ke 2 tahun nggak ada produk, isinya apa? Rapat pak, sosialisasi, pelatihan ya, nggak akan ada untungnya. Betul nggak? Ada anggaran nggak dari kamu? Berapa? 30. Banyak 30 juta. Untuk makan-makan aja paling kan. Undang ke materi gitu kan. Ini nggak apa-apa, proses. Tapi kalau kalian punya kampung koperasi, setelah pulang dari sini, yuk kata Pak Dharma kita kelola kampung. Kita bikin kampung koperasi, deket kampus saja. Kita temuin Pak RT-nya, Pak. Kami pengen bikin markas di sini, Pak. Kita pengen bikin koperasi di sini, Pak. Warga di sini rata-rata bisa bikin apa, Pak? Nah, kita bantu. Sampai warga itu tumbuh terus sampai 30 tahun di situ. Kopma berganti, tapi itu jadi kampung yang terus jadi kampung kalian. Kalau kalian udah nikah, jadi orang reuniannya di situ di kampung itu. Nah, sekarang saya pengen ada buka itu, kayu University. Coba buka yang
konten yang 4 menit yang judulnya 5 tahun payung apa ya? 4 menit Pancadaya. Pancadaya 5 tahun payungi pemberdayaan 4 menit. Ketemu? Nah coba diputar. Itu adalah perayaan 5 tahun payungi, nyembelih sapi, musik keroncong, kami pakai apis bareng-bareng, iuran Payungi University. Video kedua Pancadaya 5 tahun payungi 4 menit videonya.